Tanggal 9 April lalu, Nugi dan Sinta Devi telah mengukuhkan cinta mereka dalam indahnya perkawinan. Setelah menikah dan berbulan madu, hari-hari mereka pasti semakin diwarnai dengan kemesraan. Ya, wajar saja. Namanya juga pengantin baru, kebahagiaan yang tak ternilai harganya pun akan segera mereka rasakan di penghujung bulan Desember nanti. Apalagi kalau bukan merayakan hari Natal bersama. Nugi sangat antusias menyambut. Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat bergabung kembali dalam Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Bersama saya Lintang, saya akan menyajikan informasi terdepan seputar orang ternama untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Jangan lupa pemirsa, seperti biasa di akhir tayangan nanti kami memiliki kuis yang berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Jika Anda menginginkan hadiahnya, caranya mudah sekali. Anda tinggal jawab pertanyaan kuisnya. Caranya adalah ketik GS, spasi jawaban A atau B, lalu kirim via SMS ke 6288. Ikuti terus beritanya dan simak kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was untuk ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Nugi Nugraha sangat antusias menyambut Natal pertamanya bersama sang istri Sinta Devi. Album terbaru Syaharani kabarnya tidak lagi menganut aliran musik jazz. Kice, mantan personil Bunglon yang merampok studio milik Ciling, mengaku gelap mata. Slang terus konsisten mengkampanyekan gerakan anti narkoba. Simak pula kabar terbaru dari Tamara Blesinski dan anaknya Rasya yang kemarin baru saja berangkat liburan ke Singapura. Pemirsa, pantas saja jika Nugi Nugraha dan istrinya Sinta Devi kelihatan lengket kemana-mana. Mereka kan pengantin baru pemirsa, di mana ada Nugi, disitulah Sinta berada. Nah, sebagai pengantin baru yang sebentar lagi akan merayakan hari Natal mereka yang pertama, kira-kira tradisi Natal seperti apa ya yang akan mereka lakukan? Anda penasaran? Kalau begitu langsung saja kita sapa Nugi dan Sita. Tanggal 9 April lalu, Nugi dan Sinta Devi telah mengukuhkan cinta mereka dalam indahnya perkawinan. Setelah menikah dan berbulan madu, hari-hari mereka pasti semakin diwarnai dengan kemesraan. Ya, wajar saja. Namanya juga pengantin baru, kebahagiaan yang tak ternilai harganya pun akan segera mereka rasakan di penghujung bulan Desember nanti. Apalagi kalau bukan merayakan hari Natal bersama. Nugi sangat antusias menyambut perayaan Natal tahun ini karena Sinta telah berada dalam pelukannya. Nathan udah punya istri ya sekarang ini, dan terus terang ini Natal karena saya impi-impikan dari dulu. Kesampaian tahun 2005 ini tahun yang baik buat kita berdua. Ya pengennya ngedainnya sewajarnya aja, nggak usah terlalu neko-neko. Tahun 2005 ini memang tahun pertama Nugi merayakan Natal bersama istri tercinta. Otomatis ada tradisi-tradisi baru yang akan mereka terapkan. Malam Natal kita pasti ke gereja. Terus karena tahun ini kita udah berdua, kita bersepakatan bahwa tahun ini mungkin pergi ke rumah mamaku dulu. Nanti baru setengah harinya pergi ke rumah ibunya Nugi. Tapi nanti tahun depan dibalik ke rumah ibunya Nugi dulu, baru ke rumah mamaku. Gitu aja sih, paling kumpul keluarga. Di mata Nugi, Sinta adalah pasangan dan teman hidup yang suportif. Sinta tahu betul apa kemauan dan hasrat Nugi, terutama ketika suaminya itu sedang menggali inspirasi untuk menciptakan sebuah lagu. Bukti cinta Sinta pun tak sampai di situ. Mantan pramugari ini tidak banyak menuntut apalagi cemburu jika Nugi sibuk dengan jadwal manggung. Enggak ya, buat aku bilang ternyata suamiku Culun. enggak, apa maksudnya, banyak juga yang suka ya. Cuma gitu doang. Aku udah tahu kerjanya dia gimana. Untuk bikin lagu sesuatu itu perlu mood yang lain. Dengan seperti manusia kerja kantoran, moodnya juga lain ya Mbak. Moodnya dia itu kan bisa dibilang kan musisi itu kan part of seniman. Itu moodnya
tebal banget. Jadi aku menyimbanginya, aku nggak mau yang harus nuntut Nugi selalu sama-sama aku terus. Misalnya dia pun gak ada kerjaan di rumah aja mesti duduk sebelah aku kayak gitu. Enggak, buat aku. Ya udah Nugi bikin lagu, saya asik main Nintendo sendiri dong, main PlayStation. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya saya diberikan seseorang yang buat saya sangat suportif dengan apa yang saya lakukan. Dan juga sangat kritis dengan apa yang saya lakukan. Jadi bukan berarti terus dia membebaskan tanpa ada warning, tetap dia ngasih warning soal kesehatan, kebersihan. Itu tetap dia kasih warning juga tentang gimana caranya supaya bisa menjalani kegiatan saya ini dengan bertanggung jawab, nggak cuma sekedar dia. Tapi di belakangnya saya ngomel-ngomel. Jadi dia benar-benar lebih daripada kayaknya orang yang pernah bareng sama saya. Cemburu boleh-boleh saja, asal jangan sampai hilang akal dan jadi cemburu buta. Pemirsa Gospot, Anda tentu setuju kan kalau dalam hidup ini kita harus selalu jujur. Begitulah yang kini disadari oleh Syahrani. Tapi tunggu dulu pemirsa, Anda jangan langsung berpikiran negatif pada Rani. Jujur di sini maksudnya adalah Rani ingin lebih jujur lagi dalam bermusik. Selama ini Anda mungkin tahu dalam bermusik Rani identik dengan musik jazz. Nah, untuk album terbarunya itu Rani akan mengemas jazz dengan cara yang berbeda. Langsung saja Anda simak wawancara dengan Syahrani. Syahrani dan musik jazz sepertinya tak terpisahkan. Bicara soal musik jazz, nama Syahrani pasti terucap pula sebagai salah satu penyanyi jazz wanita andalan tanah air. Begitu lekatnya Rani dan musik jazz, rasanya tak terbayangkan bila ia bosan menyanyikan lagu-lagu berirama jazz. Tapi itu bukan suatu yang mustahil. Buktinya, Rani yang dibantu teman-temannya kini sedang menggodok sebuah album baru yang menurut Rani jenis musiknya begitu mendeskripsikan siapa dirinya. Emang bener sih lebih gua maksudnya comfortable gitu. Kita ngerjainnya macam-macam, ada dance, ada balada, tapi semuanya ada pop, ada nu jazz, tapi bungkusnya retro dan beberapa sound vintage gitu. Jadi banyak refreshment di sini, banyak banget, sehingga ya sebenarnya gue ngerasa jauh lebih bersemangat gitu loh. Karena kayak nemuin sisi lain dari diri gue yang selama ini nggak kegali-gali juga gitu. Kendati ingin berkarir di jalur musik yang berbeda dari sebelumnya, tidak semerta-merta Rani berpaling dari jazz. Sebenarnya gue crossover. Jadi jazz itu memang selalu jadi basic yang sangat-sangat mewarnai, karena hampir dari semuanya kontributor di sini juga mereka orang-orang yang main jazz gitu. Tapi gue berusaha bikin warna gue itu bukan kayak yang dulu. Kalau misalnya gue ngerjain album gitu-gitu terus sama gitu, normalnya sih pasti gue bosen gitu loh. Dan gue juga bukan penyanyi jazz yang super jazz lagu lama gitu loh. Maksudnya di Sino itu kita main elektronik ya, elektro rock gitu, elektro new age kayak gitu. Jadi warna gue itu sebenarnya cukup banyak dan gue belajar untuk itu. Aliran musik jazz sudah mendarah daging dalam diri Rani, sehingga dalam penggarapan album barunya ini, sentuhan irama jazz tetap ada, kendati tidak kental. Rani menggunakan strategi ini mungkin saja karena ia tidak menginginkan penggemarnya lantas meninggalkannya. Kita udah nampilin ini, Queen Fireworks ini udah hampir 10 kali kita konseran kampus gitu, dan gak ada masalah juga gitu. Jadi menurut gue ada beberapa hal dalam hidup ini yang ageless gitu, nggak pakai batasan waktu, nggak pakai batasan umur gitu loh. Dan kesenian tuh kayak gitu seharusnya. Pemirsa, Kice, mantan personil grup band Bunglon yang kini mendekam di tahanan Polres Metro Mampang, sungguh menyesali perbuatannya. Kice pun mengaku bahwa perbuatan melanggar hukum itu spontan ia lakukan. Dan pemirsa, setiap grup band tentu pernah mengalami cobaan yang dapat membahayakan kelangsungan band itu sendiri.
Seperti pengalaman slang yang hampir terpuruk jika personilnya tidak segera sadar bahwa narkoba itu hanya merugikan. Kini slang terus aktif mengkampanyekan pola hidup sehat dalam rangka Hari AIDS sedunia. Wah, hebat sekali slangnya pemirsa. Nah pemirsa, sebelum kita simak berita tentang slang, kita simak dulu curhat Kice kepada Gospot berikut ini.